Amin. Puji Tuhan. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul belanja dan jajan rohani. Belanja dan jajan rohani. Siapa di sini suka belanja? Suka belanja. Kemana? Pasar. Ya, kalau Ciapit ya tiap hari mungkin belanja ke pasar. Tapi selain ke pasar kita belanja kemana lagi? Ke mall, ya, ke supermarket, ke minimarket, ke toko-toko, kemana aja itu tempat belanja, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada dua istilah yang kita kenal di dunia ini, yaitu satu jasmani, satu rohani, betul ya? Ada duniawi, ada surgawi, ada wisata saja, tapi ada wisata rohani. Ada makanan biasa, tapi ada juga makanan rohani. Ada pertumbuhan biasa tubuh kita. Marco masih bayi, minum susu untuk pertumbuhan, tapi ada juga yang disebut dengan pertumbuhan rohani. Jadi ada satu sisi jasmani, ada satu sisi rohani. Ada makanan jasmani, ada makanan rohani. Ada kebutuhan untuk jasmani kita, ada juga kebutuhan untuk rohani kita. Nah, kalau kita memenuhi kebutuhan jasmani, dari sandang, pangan, papan, dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, beli sampo, beli bedak, beli sabun, sampai ke kasut, sepatu, sendal, semua kebutuhan jasmani. Kita belanjanya di mana? Nah, tadi di tempat-tempat yang sudah saya sebutkan, di mall, supermarket, minimarket, toko-toko dan sebagainya. Warung juga, ya, itu tempat belanja. Itu kalau kita belanja untuk kebutuhan jasmani. Nah, pertanyaannya, kalau kita belanja untuk kebutuhan rohani, di mana kita belanjanya? Emang ada gitu toko namanya toko rohani. Toko berkat ada nggak? Ada. Jual berkat nggak dia? Enggak. Toko rezeki ada nggak? Ada. Jual rezeki nggak dia? Enggak. Toko damai ada nggak? Ada. Jual damai nggak dia? Enggak. Nah, toko rohani, jual rohani? Enggak. Jadi di mana kita belanja rohani? Nah, di mana kita mau jajan rohani? Nah, oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya mau menjelaskan apa itu belanja dan apa itu jajan. Belanja itu adalah kita mengeluarkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kita keluarkan uang, kita beli untuk memenuhi kebutuhan kita. Macam-macam kebutuhan kita. Itu belanja. Dan biasanya kalau belanja itu besar. Uang yang dikeluarkan lebih banyak. Itu namanya belanja. Makanya ada orang belanja sebulan sekali untuk kebutuhan di dapur, di rumah, kulkas penuh. Minimal 2 minggu sekali. Ada yang memang saking banyak kebutuhannya, belanja harus seminggu sekali. Ada. Tapi kalau namanya jajan, ini masih kecil-kecil. Dan biasanya kalau namanya jajan itu biasanya hanya untuk beli makanan, beli minuman, penganan. Nah, itu namanya jajan. Jumlah pengeluarannya kecil, jumlah yang dibeli juga sedikit. Nah, itu. Jadi bedanya ya, belanja biasanya dalam jumlah besar dan uangnya lebih banyak, sedangkan jajan itu jumlahnya sedikit yang dibeli dan uang dikeluarkan pun sedikit. Oke. Nah, sekarang kita mau tahu belanja rohani dan jajan rohani. Apa itu ya? Apa itu? Kita udah tahu tadi kan, kita udah mengerti bahwa hidup kita ini ada jasmani, ada rohani. Jadi kita nggak kasih hanya makan makanan jasmani, tapi kita juga harus kasih makanan rohani. Jangan hanya tubuh kita yang bertumbuh,
tapi rohani kita juga harus bertumbuh. Nah, inilah salah satu tanggung jawab dari gembala. Memastikan bahwa jemaatnya, domba-dombanya tumbuh, sehat. Jangan gembalanya yang sehat. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat dompet, hanya gembala. Tapi jemaatnya tidak. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Gembala harus memastikan makanan jasmani cukup atau tidak. Makanan rohani terutama cukup atau tidak. Sehingga jemaatnya tubuhnya sehat, datang ibadah dengan sehat, bukan hanya sehat tapi juga ceria. Kalau kantong sehat, senyumnya ada. Tapi kalau kantong tidak sehat, senyumnya manyun. Ya. Nah, tapi terutama pertumbuhan rohani dari jemaat itu menjadi tanggung jawab dari gembala. Nah, oleh karena itu, makan makanan rohani perlu belanja dan jajan rohani. Nah, supaya rohani kita bisa diberi makan, rohani kita setelah diberi makan bisa bertumbuh, maka apa yang harus kita belanjakan? Yang kita harus belanjakan pertama adalah siapa yang belum punya Alkitab. Beberapa waktu lalu saya bawa istri, anak, mantu ke toko buku. Berapa tahun lalu itu. Pergi ke sana untuk memastikan, saya tanya, siapa yang belum punya Alkitab? Ataupun kalau sudah punya, saya belikan, ini dari saya. Perhatikan Bapak Ibu, kita orang tua, apa yang kita wariskan kepada anak kita? Ya. Yang kita wariskan biasanya apa? Harta. Yang kita wariskan biasanya apa? Rumah. Itu yang biasa kita wariskan kepada anak-anak kita. Benar apa betul? Bahkan karena warisan banyak anak-anak yang ribut. Akhirnya masuk ke pengadilan. Ya. Karena rebutan warisan. Apakah baik mempersiapkan warisan untuk anak? Baik. Apakah salah? Tidak. Tetapi jangan pernah lupa, orang tua harus juga mewariskan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai yang terpuji, nilai-nilai yang mulia kepada anak. Saya harus bilang begini, ada orang tua yang hanya mempersiapkan pendidikan anaknya, disekolahkan setinggi mungkin, bahkan ke luar negeri dengan biaya yang mahal, tapi orang tua tidak mempersiapkan nilai-nilai tersebut. Beberapa waktu lalu, saya melihat sebuah video. Videonya begini, ada seorang bapak, dia bicara, saya punya anak. Saya sekolahkan, saya kuliahkan ke luar negeri. Dia minta mobil, saya kasih mobil. Dia minta apartemen, saya kasih apartemen. Dia minta uang saku, saya kasih uang saku. Pokoknya kuliah. Selesai kuliah di Amerika, pulang kembali ke Indonesia. Harapan saya, dia bisa bantu saya di perusahaan. Tapi apa yang terjadi? Dia masuk kantor jam 9, jam 10.
Jam 2 dia sudah pulang dari kantor, main dengan teman-temannya. Coba. Orang ini mengeluh, mengkuliahkan anaknya tinggi-tinggi di luar negeri dengan segala kenikmatan, biaya yang tinggi, tapi pulang diharap membantu di perusahaan, mengembangkan perusahaan. Masuknya siang, pulangnya duluan. Selebihnya apa? Main dengan teman-temannya. Foya-foya. Dia bilang, saya kecewa. Apa yang kurang di sana? Dia hanya perlengkapi anaknya dengan uang, harta benda, tapi tidak memperlengkapi anaknya dengan nilai-nilai. Apalagi nilai-nilai dari Alkitab, dari firman Tuhan. Nah, karena itu sebagai orang tua, yuk kita diingatkan, nih Lewi, Ayu masih punya bayi. Jangan pernah lupa memperlengkapi anak-anak kita dengan kebutuhan rohani. Jangan sampai kita nanti mau memberikan itu, dia udah nolak. Karena udah kebal. Sudah lebih banyak lagi nilai-nilai yang lain di dunia ini yang masuk dalam pikirannya, di dalam hatinya. Sehingga untuk disuruh ibadah pun ada anak yang nggak mau. Ataupun mau tapi malas-malasan. Jangan sampai itu terjadi. Nah, karena itulah pentingnya kita belanja rohani. Kita jajan rohani. Supaya kebutuhan rohani kita itu bisa terpenuhi. Jangan sibuk hanya untuk kebutuhan jasmani. Kita beli baju, beli tas, beli sepatu, beli segala macam. Kadang-kadang bahkan belinya berlebihan. Di lemari penuh, numpuk. Sepatu, numpuk. Tapi untuk belanja rohani, kita abai. Kita kurang. Bahkan mungkin tidak sama sekali. Nah, karena itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, belanja untuk kebutuhan rohani. Yang pertama, jangan sampai kita nggak punya Alkitab. Ini firman Tuhan. Surat cinta Tuhan untuk kita. Ini pedoman kita. Apa yang kita butuhkan dalam kehidupan itu ada di sini. Sekarang orang kemana-mana enak ya, punya Google Map ya. Kemanapun kita nggak pernah takut. Nggak tahu alamannya, nggak apa-apa. Tinggal dicari, ketik, klik. Kita dituntun. Enak. Dalam negeri, dalam kota, luar negeri, nggak perlu khawatir. Pakai Google Map. Itu petunjuk. Kalau mau hidup di dunia, dan terutama nanti kita mau menuju ke surga, ke rumah Bapa, ini pedoman kita. Jadi jangan sampai orang Kristen tidak punya Alkitab. Nah, ini kebutuhan rohani. Dan kalau sudah punya Alkitab, dibaca. Dibaca. Kalau ibadah, dibawa. Jangan disimpan aja di rumah. Disimpan terus sampai berdebu. Miliki Alkitab, baca Alkitab, renungkan Alkitab, bawa Alkitab ketika kita ibadah. Untuk beli Alkitab pakai uang nggak? Oke, itu namanya belanja. Belanja apa? Belanja Alkitab. Terus belanja apa lagi? Selain Alkitab, belanja CD. Sekarang nggak laku lagi kaset kan? Kaset sudah nggak laku. CD. CD apa? CD rohani. Supaya kita dengarkan lagu-lagu rohani, lagu-lagu gereja. Sebab ketika kita mendengarkan itu, ada dua yang kita dengarkan, musiknya dan kata-katanya. Itu akan memberikan kekuatan, memberikan makanan untuk rohani kita. Ketika aku berbeban berat,
ku datang kepada. Nah, kalau kita dengarkan lagu itu, kita dituntun datangnya kepada siapa? Pada Yesus. Bukan datang kepada teman, kepada keluarga. Tidak salah sih datang kepada teman, kepada keluarga. Tapi yang paling utama adalah cari Yesus. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Kalau berarti cari dia. Yang terutama di dalam hidup ini. Apa? Meninggikan nama Yesus. Itu yang utama. Bukan cari uang yang utama. Bukan jalan-jalan yang utama. Bukan pergi ke salon yang utama. Tapi yang utama adalah meninggikan nama Yesus. Nah itu, dari Alkitab kita tahu itu. Dari CD, lagu-lagu, apalagi belanjanya, buku. Nah, walaupun tidak semua orang suka baca buku ya. Nah, tapi mulai belajar. Beli buku yang tipis-tipis. Jangan tebal-tebal. Kalau saya terbiasa suka membaca. Ya, jadi mau tipis, mau tebal, nggak ada masalah. Baca buku. Itu memberikan kekuatan kepada rohani kita. Ya, dengarkan khotbah. Sekarang banyak ya khotbah kan? Di TV ada. Di mana lagi? Video di handphone ada. Dengarkan itu. Yuk, beri waktu untuk dengarkan firman Tuhan. Tidak hanya seminggu sekali di ibadah hari Minggu. Hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Sabtu lagi. Kita bisa dengarkan. Kasih makanan rohani untuk rohani kita. Belanja. Keluarkan uang kita. Sisihkan uang kita untuk kebutuhan rohani kita. Amin. Jadi jangan sibuk. Tiap bulan terima uang sudah disisihkan untuk listrik, bagus. Untuk air, bagus. Untuk belanja, bagus. Ini itu, bagus. Tapi jangan lupa sisihkan untuk kebutuhan belanja rohani. Apa dasarnya kita harus belanja juga untuk rohani? Ayo kita buka Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Matius pasal 4 ayat 4. Kita baca sama-sama. 1. Matius 4 ayat 4. 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita untuk jasmani makan roti, makan mie, makan gado-gado, makan steak, semua kebutuhan jasmani. Tapi manusia tidak hidup hanya karena roti saja jasmani, tapi manusia juga harus hidup dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu untuk kebutuhan apa? Rohani kita. Jadi sekali lagi, hari ini Tuhan ingatkan kepada kita. Ingatkan kita. Jangan kita hanya fokus pada belanja jasmani. Itu nggak disuruh pun otomatis kita udah tahu dan kerjakan. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, belanja juga, jajan juga untuk rohani. Pokoknya segala kebutuhan untuk bisa memberi makanan rohani kita. Supaya bisa menumbuhkan. Jadi nggak hanya makan, tapi kita juga harus bertumbuh. Iman kita harus meningkat.
Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Kita baca lagi Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 34. Yohanes 4 ayat 34, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus. Oh, belum ketemu. Yuk. Yohanes 4 ayat 34. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, itu. Makanan itu nggak hanya roti, nggak hanya kue, nggak hanya nasi, nggak hanya steak, nggak hanya gado-gado, sabu-sabu. Tapi makananku ialah melakukan kehendak Dia. Itu makanan. Kalau mau rohani kita bertumbuh, maka kita harus makan. Apa yang kita makan itu? Lakukan kehendak Tuhan. Apa itu kehendak Tuhan? Mari kita baca Galatia 6. Galatia 6. Galatia 6 ayat yang ke-9. Lakukan kehendak Tuhan untuk memberikan kita makanan rohani. Galatia 6 ayat 9, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan jemu-jemu, jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Itu kehendak Tuhan. Ada perdebatan ketika seorang hamba Tuhan bilang begini, orang Kristen nggak perlu berbuat baik, karena bukan berbuat baik yang menyelamatkan. Dibantah. Tidak. Betul, kita selamat bukan karena berbuat baik. Betul kan? Nah, bukan perbuatan baik yang membuat kita jadi selamat. Itu betul. Tapi kita selamat kenapa? Karena kita punya juru selamat. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, mengakui Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan juru selamat, kita selamat. Betul. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kekayaan kita, bukan juga karena kebaikan kita. Itu betul. Tapi setelah kita selamat karena menerima Tuhan Yesus, nah Tuhan bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, jadi setelah selamat, kita harus jalani hidup ini kan. Cari uang, ya boleh. Kerja, bisnis, ayo. Tapi Tuhan bilang, jangan engkau pernah bosan, jangan engkau pernah berhenti untuk berbuat baik. Karena Tuhan bilang kita adalah garam, kita adalah terang. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang pasif. Orang Kristen yang jadi apa? Ya nggak memberi terang, nggak memberikan menggarami. Jangan bosan berbuat baik. Nah, salah satu contoh kita belanja rohani adalah berbuat baik. Dengan berbuat baik, kita melaksanakan kehendak Tuhan, itu adalah untuk kebutuhan rohani kita. Bapak Ibu, bekal kita nanti untuk ke surga bukan karena tas, bukan karena mobil, bukan karena rumah, tapi iman kita.
roh kita yang sudah kita beri makan, yang sudah bertumbuh, itu yang kita bawa nanti ke surga. Semua harta benda kita tinggal, nggak ada artinya. Ketika Tuhan Yesus datang nanti, iman kita yang dia tanya. Nah, karena itulah untuk bisa iman kita tetap teguh, bahkan terus bertambah, kita harus berikan makanan rohani. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu, yang saya maksud dengan belanja rohani. Apa itu? 1, sisihkan uang kita untuk pekerjaan Tuhan. Itu belanja rohani. Itu kebutuhan rohani. Apa yang kita lihat pekerjaan Tuhan membutuhkan uang kita? Oh, misalnya gereja membutuhkan kursi, misalnya. Oke, kita tahu ada kebutuhan gereja untuk kursi. Kita berikan sebagian dari uang kita. Itu belanja, tapi bukan belanja jasmani. Itu belanja rohani. Tidak hanya di gereja. Ya, saya juga nggak setuju. Segala-galanya di gereja, gereja, gereja. Sampai-sampai gereja bingung. Ini uang mau dikemanain lagi ya? Gereja kita mau diapain lagi ya? Udah bingung. Udah semuanya udah ada, semuanya udah ini. Nah, kalau saya menganjurkan kepada jemaat atau kepada siapa saja, jangan segala-galanya hanya untuk gereja. Maksud saya gereja lokal. Tidak. Tapi ada juga pekerjaan Tuhan di luar gereja. Nah, kalau kita tahu ada kebutuhan untuk itu, bahkan kalau kita tahu ada gereja lain di pelosok-pelosok sudah reot, atapnya sudah bolong-bolong, dindingnya sudah bolong-bolong, dan mereka membutuhkan bantuan dana, berikan itu. Oh, itu kan bukan gereja saya, nggak ada urusan. Itu pekerjaan Tuhan. Sisihkan uang kita untuk itu. Siapapun yang kita tahu punya kebutuhan dan kita punya uang, saya nggak cerita besar kecil ya. Saya nggak cerita besar kecil. Berikan itu. Dan saya mau bilang, itulah belanja rohani kita. Semakin banyak kita belanja rohani, lakukan kebaikan, pekerjaan Tuhan, bantu. Kalau Tuhan disenangkan, kehendaknya dia lakukan, dia tahu bagaimana memberkati kita. Jadi jangan kita sibuk hanya minta berkat, doa, Tuhan berkati kami, Tuhan berkati kami. Tapi kita nggak pernah belanja. Berilah, maka engkau akan diberi. Kalau nggak pernah beri, bagaimana mau nerima? Ayo. Manusia ada sisi atau bagian pelitnya. Betul nggak? Coba kita periksa diri kita. Ada nggak bagian pelitnya kita? Jujur aja, ada. Ada yang pelitnya sedikit, ada. Tapi ada juga yang pelitnya gede. Semuanya serba perhitungan. Kalau saya kasih, berkurang nanti uang saya. Kalau saya kasih, nanti kalau saya butuh bagaimana? Pokoknya perhitungan terus-menerus. Tapi berbahagialah orang yang tidak pernah perhitungan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau kita berani memberi, Tuhan jauh lebih berani mengganti itu untuk kita. Hari Kamis yang lalu, kami ada pertemuan, kemudian membicarakan mengenai pekerjaan Tuhan, membutuhkan biaya sejumlah kurang lebih 6 juta. Kemudian ada yang memberikan sekian, ada yang masih mikir-mikir.
Dan waktu itu saya putuskan, saya nyumbang sekian. Saya nggak usah sebut jumlahnya. Padahal sisi lain saya sangat membutuhkan uang, Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Untuk podcast. Setiap 1 kali syuting 8 sampai 1 juta keluar duit. 1 bulan 4 kali 4 juta. Saya butuh uang. Tapi ketika ada kebutuhan untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan 6 juta, saya bilang saya sekian. Itu hari Kamis. Kalau mau hitung-hitung perhitungan manusia, nggak usahlah. Saya lagi butuh kok ngasih. Ya. Tapi waktu itu saya putuskan saya kasih sekian. Hari apa? Kamis. Hari Jumat. Besoknya. Hanya 1 hari. Tuhan ganti 10 kali lipat. Berapa kali? Besar nggak 10 kali lipat? 2 kali lipat aja udah besar nggak? 3 kali lipat udah besar nggak? Ini Tuhan ganti 10 kali lipat. Saya belajar untuk betul-betul mengandalkan Tuhan. Itu yang saya praktekkan Bapak Ibu sekalian. Mengandalkan Tuhan. Podcast butuh uang. Ya. Saya bertekad begini. Setiap kali mau podcast, saya ke ATM dulu. Ngambil uang. Untuk nanti PK para kru. Setiap kali podcast, saya ambil uang untuk para kru. Selalu, apakah Anda ingin melihat saldo? Selalu di ATM ada gitu kan? Ya. Jadi setelah ambil saya lihat, oh masih ada, puji Tuhan. Tiap kali, tiap minggu, lihat saldo, masih ada, puji Tuhan. Makin lama makin apa? Berkurang, bukan habis, belum habis, tapi makin berkurang. Tapi saya bertekad, mau sampai habis pun itu, no problem. Bahkan, kalau sudah nggak ada uang, berhenti, tidak ada masalah. Tapi saya yakin, Tuhan tidak mungkin biarkan itu tidak ada uang. Tuhan tidak mungkin biarkan podcast ini berhenti hanya gara-gara nggak ada uang. Saya yakin tidak akan terjadi. Nah, karena itu saya bilang, saya nggak mau minta sana, nggak mau minta sini, nggak mau. Saya hanya mau minta kepada Tuhan. Nah, karena itu saya berani belajar belanja rohani. Apa itu? Segala sesuatu yang bisa menyenangkan Tuhan, seperti Tuhan bilang. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Beri, beri, dan beri. Apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan ganti. Hari Kamis saya berikan sejumlah uang. Saya bilang, saya sekian. Besoknya Tuhan ganti 10 kali lipat. Dan saya percaya, hari-hari akan datang. Mujizat-mujizat Tuhan akan terus terjadi. Itu kalau kita mengandalkan Tuhan. Ya. Apalagi, lakukan aja udah. Apa yang bisa menyenangkan Tuhan? Berbuat baik. Saya harus jujur mengakui di depan Bapak Ibu sidang jemaat. Saya ini salah satu yang pelit. Saya ini salah satu orang yang, kalau contoh orang pelit nggak usah cari yang lain. Udah, saya aja. Banyak pelitnya saya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Contoh, beli apa aja, walaupun kebutuhan saya, selalu beli yang murah-murah. Kenapa saya beli yang mahal-mahal?
Itulah, cobalah untuk diri sendiri. Beli sepatu, saya selalu datang ke mall di Festival Citylink. Ada niat nggak niat beli, pokoknya saya masuk. Hanya satu tujuan saya, ada sale nggak? Ada lagi promo nggak? Nah, kalau ada lagi promo, ya saya beli. Pelit. Padahal kan begini, ada hukumnya kan. Hukumnya apa? Harganya murah, kualitasnya gimana? Pasti jelek. Nah, nggak ada tuh harga murah, kualitasnya tinggi. Nggak ada. Itu hukumnya. Ya tapi saya pokoknya nggak apa-apa. Di otak saya begini, beli sepatu harga 2 juta, dapat satu, saya mau rela beli 10, 200.000, saya punya 10, rusak satu, tenang naon, masih ada 9, rusak 2, masih ada 8. Nah, itulah. Itu pikiran yang pintar atau yang pelit? Pelit. Oke, apalagi contohnya? Saya ini pelit nih. Tukang parkir. Saya paling kesel, apalagi tukang parkir liar. Kita parkir, cari-cari sendiri, parkirin sendiri. Baru kita mau pergi, wih, datang dia. Aduh, ribut pun saya mau gitu ya. Itu pelit. Nah, apalagi itu Mister Cepek. Sekarang bukan Mister Cepek lagi, Mister Gopek. 5 kali lipat. Kalau dia mau bantu, kita belok, dia di situ. Stop yang lain, baru kita lewat. Ini enggak, dia di sini. Lah ngapain? Bantu apa? Di situ hanya untuk minta. Emangnya itu jalannya dia? Nah, itu kan saya bodoh amat. Enggak, saya kasih. Nah, pelit. Tapi saya mau bertobat. Belanja rohani. Belanja rohani. Lakukan kebaikan. Kasih 500, tidak buat dia kaya. Ada tukang parkir yang kaya raya dari kerjaan parkir? Nggak ada. Nggak ada. Ya, kalau kaya raya udah nggak mulai tukang parkir dia. Ya, kita kasih uang, kita nggak bikin dia jadi kaya. Dan nggak bikin kita jadi miskin. Kita kasih Mister Gope, nggak buat dia jadi kaya, kita jadi miskin. Dia bisa kasih makan anak istrinya, kita kasih sekolah anak istrinya, dari hasil gopek-gopek yang kita kasih. Jadi hari ini saya mau bertobat. Kalau Bapak Ibu juga, saya juga seperti Pak Yunus, yuk kita tobat bersama-sama. Tobat bersama-sama. Ingatlah belanja rohani. Belanja itu nggak hanya untuk jasmani, tapi juga untuk rohani. Pekerjaan Tuhan membutuhkan kasih. Jangan pernah takut, sebab Tuhan bilang, berilah, maka engkau akan diberi. Menabur akan menuai. Nah, kita udah tahu nih, bahwa kita tidak hanya belanja jasmani, tapi juga belanja rohani. Udah tahu kan? Udah dengar kan? Bukan hanya karena kata Yunus, tapi kata firman Tuhan kan? Nah, sekarang peringatan dari Tuhan Yesus lewat firman-Nya yang kita dengar hari ini. Ayo kita buka 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. Ayat 18. Ini peringatan. 1 Timotius 6 ayat 18. 2, 3. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan,
suka memberi dan membagi. Awas, diingatkan ini. Sudah tahu, sudah. Sekarang diingatkan ya, agar kita berbuat baik, kaya dalam kebajikan, dan suka memberi, suka membagi. Udah diperingatkan ya? Oh ya? Oke. Ayat terakhir. Yakobus 4 ayat 17. Yuk, ayat terakhir. Yakobus 4 ayat 17. Sudah diberitahukan, sudah diperingatkan. Nah, ayat terakhir. Yakobus 4 ayat 17. Sudah? 1, 2, 3. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia, kalau dosa ada apa? Hukuman. Jangan kita mendapat hukuman karena berdosa. Jangan kita berdosa karena sudah tahu tapi tidak melakukannya. Yuk, mulai sekarang rajin. Mulai sekarang rajin. Rajin apa? Belanja. Belanja apa? Rohani. Lakukan kehendak Tuhan. Beri, beri, dan beri. Ya, belanja itu kan keluar uang. Belanja kebutuhan dapur, keluar uang. Belanja kosmetik, keluar uang. Belanja rohani juga, keluarkan uang. Jangan pernah takut. Kalau kita berani keluarkan uang untuk jasmani, harus berani keluarkan uang untuk belanja dan jajan rohani. Dari hal kecil-kecil, nggak ada masalah. Tapi pokoknya beri, dan beri. Jangan pelit. Maka lihat nanti, berkat Tuhan itu akan mengalir. Berkat Tuhan itu akan mengalir. Dan berkat Tuhan tidak hanya uang ya. Berkat Tuhan tidak hanya uang, tapi kesehatan itu juga berkat dari Tuhan. Untuk apa punya uang? Keluar lagi ke dokter lagi. Punya uang, operasi lagi. Sakit lagi. Untuk apa? Punya uang sedikit tidak masalah, tapi hidup sehat, tubuh sehat. Puji Tuhan. Apalagi tubuh sehat, uang juga sehat. Kenapa bisa uang sehat? Berani belanja untuk rohani. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan